Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Zero Content. Kali ini saya akan menservis mobil Toyota Agya 1000cc. Mobil ini tahun 2015 dan mobil ini baru saja dibeli sama pemiliknya. Kondisi second ya. Lalu sama pemiliknya, dia minta sama saya untuk melakukan pengecekan. Sebenarnya pada saat mobil ini belum dibeli, itu juga sudah saya cek kondisinya. Setelah tarik ulur masalah negosiasi harga, akhirnya mobil ini pun bisa dibeli sama pemiliknya. Kemudian, di tangan mode otomotif saya, pengecekan pun segera akan saya mulai. Dari kondisi mesin yang masih oke, kaki-kaki yang masih bagus, engine mounting yang masih kuat, kampas rem yang tebal dan minyak rem yang terawat, serta kondisi baut-baut area mesin yang masih belum diganggu oleh tangan mekanik lain. Untuk radiator, kondisinya aman. Pipa-pipa AC juga aman, tidak ada yang benyok. Dan untuk filter box sedikit kotor. Nanti akan kita cuci boxnya ini sampai bersih. Untuk urusan elektronik pada mobil ini, semuanya berfungsi normal. Nanti akan kita cek keseluruhannya. Terutama pada bagian-bagian perkabelan dalam dashboard, serta perkabelan di area mesinnya ini. Untuk kondisi sensor masih aman ya. Belum ada indikasi bekas dibuka ataupun bekas perbaikan. Di sini klaksonnya sudah ganti. Lalu pada head unitnya itu juga sudah pakai double din. Bagian itu nanti akan saya rapikan lagi. Biar yakin ya, supaya kelistrikan mobil ini bisa terjaga dengan aman.
Selanjutnya, pada bagian oli, dikatakan oleh si penjual, dia bilang olinya baru saja diganti. Dan setelah saya cek, ternyata benar ya. Lalu, untuk coolant radiator, dikatakan si penjual juga itu tidak perlu diganti. Karena ia bilang, baru saja ia kuras radiatornya beberapa minggu yang lalu. Minyak rem masih bening. Belum ada endapan kotor pada tabungnya. Jadi, di tangan saya, pergantian cairan pada mobil ini hanya pada oli transmisi saja. Nah, oli transmisi sudah dikuras. Dan itu posisi lubang isi dan lubang kurasnya. Kondisi olinya sudah lumayan hitam ya. Untuk spesifikasi oli yang akan kita pakai, saya menggunakan oli transmisi manual dengan viskositas 80W90 API GL4. Dan untuk porsi ruang transmisi manual pada mobil ini adalah 1,25 liter. Jadi, kita tetap membutuhkan 2 botol atau 2 liter oli transmisi. Pengisian oli menggunakan kantong plastik ternyata tidak efisien ya. Celah masuk setelah lubang baut pengisian itu ternyata cukup sempit. Alhasil, saya pun melakukan pengisian oli dari posisi atas. Di sini, kita tinggal tunggu olinya turun dan masuk secara perlahan. Setelah olinya meluber, kita tinggal tutup saja dengan baut pengisian, lalu selesai sudah. Oke, untuk video selanjutnya, kita akan cuci bagian ruang mesin mobil ini.